Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Evelyn di News Today. Dari Studio 1 Vokasi TV akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita-berita yang terupdate dan terfaktual. Pemirsa, kematian Akseina, mahasiswa Universitas Indonesia pada 26 Maret 2015 silam masih menjadi tanda tanya besar hingga kini. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pada Jumat 31 Maret 2023 menggelar aksi penuntutan penyelesaian kasus kematian Akseina. Aksi ini digelar di depan Danau Kenanga UI yang juga menjadi lokasi ditemukannya jasad Akseina. Sejumlah mahasiswa yang mengikuti aksi ini mengenakan pakaian berwarna gelap sebagai bentuk memperingati 8 tahun pasca kematiannya. Kematian Akseina, mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Indonesia pada tahun 2015 silam tidak juga menemui titik terang. Meski telah terjadi pada 8 tahun yang lalu, penyebab kematian Akseina hingga kini masih menjadi tanda tanya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia berkumpul pada Jumat 31 Maret 2023 untuk menggelar aksi penuntutan penyelesaian kasus kematian sekaligus sebagai bentuk peringatan 8 tahun pasca kematian Akseina. Yang jelas yang akan dilakukan oleh teman-teman BEM UI, tidak hanya BEM UI, kita akan kemudian terus-menerus berkomunikasi dengan keluarga korban, karena yang paling penting dan paling terdampak bagi kami keluarga korban. Ini bukan soal stance BEM UI, tapi stance korban dan keluarganya gitu. Beralih pada berita selanjutnya. Derasnya curah hujan membuat tanah bekas longsor di jalan menuju Bendungan Katulampa Bogor kembali ambruk. Longsor yang berada tepat di pinggir ruas jalan ini kian melebar dari tahun ke tahun. Masyarakat khawatir jalan utama menuju Bendungan Katulampa ini terancam putus. Esther Judika akan melaporkan dari lokasi kejadian. Baik, terima kasih Evelyn. Sekarang saya sudah berada di lokasi kejadian longsor yang terjadi di jalan menuju Bendungan Katulampa. Longsor ini mengakibatkan kerusakan jalan yang menghambat terjadinya akses jalan dua arah. Longsor di Jalan Parung Banteng menuju Bendungan Katulampa semakin membuat warga khawatir. Longsor yang melebar hingga ke ruas jalan menyebabkan kemacetan karena jalan tidak dapat dilalui secara dua arah. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas tempat baru-baru ini mengambil tindakan dengan memasang tanda bahaya di sekitar area longsor. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di News Today, Senin sampai Jumat pukul 8 pagi. Saya Evelyn, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Esther Judika dalam News Today. Dari Studio 1 Vokasi TV akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dengan berita-berita yang teraktual dan terfaktual. Pemirsa, peristiwa kebakaran terjadi di Rumah Sakit Salak, Kota Bogor pada Jumat siang 7 April 2023. Kebakaran merambat dengan cepat, menghanguskan markas Denkes yang meliputi ruang farmasi dan fisioterapi. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa pelayanan rumah sakit tidak terganggu dan dapat beroperasi seperti biasa. Rumah Sakit Salak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, terbakar pada Jumat siang 7 Maret 2023. Penyebab kebakaran sementara waktu masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Kebakaran berhasil dipadamkan sebelum merambat ke bagian rawat inap sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Pihak rumah sakit juga menegaskan pelayanan rumah sakit tetap dapat beroperasi seperti biasa. Untuk pelayanan kesehatan Rumah Sakit Salak saya nyatakan tidak terganggu, tetap berfungsi seperti biasa, hanya memang ada sektor kiri terkait dengan bagian farmasi dan fisioterapi yang
hangus terbakar. Tadi juga kami sudah koordinasi dengan Wali Kota Bogor, insya Allah dari Dinkes Kota Bogor akan membantu untuk obat-obatan sementara karena memang farmasi kita, apotek kita terbakar. Berita selanjutnya pemirsa, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hingga kini masih terus menuai penolakan dan tuntutan pencabutan dari masyarakat. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia kembali menggelar aksi pada Kamis 6 April 2023 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang buru-buru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini dianggap menguntungkan pihak korporat dan memeras rakyat kecil. Foni Gustina akan melaporkan dari lokasi kejadian. Baik, terima kasih Esther. Di sini saya sudah berada tepat di depan gedung TVRI, yang dimana tempat ini sudah menjadi tempat titik kumpul diselenggarakannya aksi pada siang hari ini. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia kembali menggelar aksi untuk menuntut pencabutan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja sejak masih berupa rancangan atau RUU Ciptaker telah menuai banyak penolakan dari masyarakat karena dianggap merugikan rakyat kecil dan menguntungkan pihak korporat. Namun pemerintah dan DPR RI tidak bergeming dan mengesahkan undang-undang secara paksa. Di sini saya sudah ditemani oleh Kamelki. Bagaimana harapan Bapak setelah diadakannya aksi pada siang hari ini, Pak? Gerakan hari ini membawa tajuk hashtag sudah tidak percaya. Gerakan ini membawa hashtag sudah tidak percaya tentunya tidak dengan tanpa sebuah alasan ya. Kita membawa hashtag sudah tidak percaya dengan harapan bahwa hari ini kita sudah tidak bisa lagi percaya penuh pada legislatif, kita sudah tidak bisa percaya penuh pada eksekutif. Dan jika kita percaya pada yudikatif, itu adalah harapan semua yang lagi-lagi akan mengecewakan kita. Kita bisa lihat bagaimana Perpu Cipta Kerja kemudian diterbitkan oleh eksekutif dan kemudian merugikan masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana legislatif yang harusnya mewakili suara kita, malah mewakili kepentingan oligarki dan tidak sekalipun mewakili suara-suara kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Begitupun dengan yudikatif. Jadi hashtag sudah tidak percaya hari ini memiliki tujuan bahwa untuk menunjukkan pada seluruh masyarakat, menunjukkan kepada pemerintahan yang ada, menunjukkan pada mereka yang di dalam, dan menunjukkan kepada segenap pimpinan negeri bahwa hari ini kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dengarkanlah suara ini, kan suara ini adalah suara-suara kedaulatan yang harus pemerintah pahami. Dan harapannya setelah aksi hari ini, Perpu Cipta Kerja bisa dibatalkan, bisa dicabut, dan tidak lagi menjadi rancangan undang-undang ataupun undang-undang yang sudah sah, yang inkondisional, yang merenggut hak-hak masyarakat, dan kemudian cacat sejak lahir dan membuat Presiden maupun DPR melanggar konstitusi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Esther. Saya kembalikan ke studio. Penutupan jajaran festival yang diselenggarakan oleh Rans Entertainment mengundang RAN untuk menarik perhatian pengunjung. Jajaran festival yang telah diselenggarakan selama 2 pekan ini akhirnya mencapai acara puncak pada Minggu 9 April 2023. Acara penutupan sekaligus malam puncak yang turut dihadiri oleh Nagita Slavina, RAN, dan Ibrani Pandean itu berhasil memanjakan lebih dari 500 pengunjung yang datang. Penutupan Festival Musik dan Kuliner Nusantara Jajaran Festival mendapatkan respon yang luar biasa dari pengunjung. Mobilisasi pengunjung terasa ramai lancar sejak pintu masuk dibuka pada pukul 3 sore dan terus bertambah memenuhi area festival hingga acara puncak dimulai. Nagita Slavina sebagai penyelenggara menyempatkan hadir untuk menyapa pengunjung sekaligus membuka acara puncak pada malam itu. Jadi kalau tujuannya itu sih sebenarnya Mbak Gigi tuh pengen aja sharing sama orang-orang bahwa ini jajanan-jajanan yang memang hasil kurasi dari Mbak Gigi yang udah taste approve-nya juga by Mbak Gigi, dan memang journey-nya juga pengumpulan tenan-tenan ini juga berdasarkan kurasi Mbak Gigi banget gitu ya. Jadi kita berbulan-bulan ngegodok ini tuh sesuai dengan list-list yang dikasih sama Mbak Gigi, kita yang kemudian menghubungi dan lain-lain gitu kan. Jadi tujuannya akan terus pengennya berbagi sama orang-orang banyak bahwa nih list dari jajanan-jajanan yang Mbak Gigi suka banget. Malam penutupan festival Jajaran mulai pecah ketika RAN tampil membawakan lagu-lagu kebanggaannya.
Berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tetap saksikan News Today yang akan menyajikan berita-berita aktual dan faktual setiap hari pukul 8 pagi. Saya, Esther Judika, pamit undur diri dan sampai jumpa. Ini jahe merah dengan gula jawa yang rasanya jahe sekali. Semua suka, aromanya nikmat, bikin tubuh jadi menghangat. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Safar Nabila Lubis dalam News Today. Dari Studio 1 Vokasi TV akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dengan berita-berita yang teraktual dan terfaktual. Pemirsa, sejumlah pengemudi angkutan umum melakukan unjuk rasa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin 17 April 2023. Aksi para pengemudi angkutan umum pada siang hari ini dilaksanakan untuk menuntut diberlakukannya tarif bis kita dan menunda dimulainya program pemerintah terkait dengan angkutan umum hingga revitalisasi jembatan Otista selesai dilakukan. Para penggiat transportasi umum Kota Bogor pada Senin 17 April 2023 menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor. Unjuk rasa ini diikuti oleh lebih dari 500 pengemudi angkutan umum Kota Bogor untuk menuntut segera diberlakukannya tarif bis kita. Selain itu, aksi ini sekaligus memohon penundaan pemberlakuan program pemerintah yang terkait dengan angkutan umum sebelum pembangunan jembatan Otista selesai dilakukan. Tuntutannya untuk sekarang ini, saya minta Wali Kota Bima Arya untuk segera menurunkan, mengeluarkan tarif bis kita. Apabila tarif bis kita ini belum berbayar juga, maka kami meminta bis kita selama belum bertarif, tolong jangan dulu beroperasi. Hanya itu. Berita selanjutnya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah sudah di depan mata. Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar sidang isbat dan konferensi terbuka untuk menentukan hari jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah pada Kamis 20 April 2023. Melalui sidang pada malam hari ini, diputuskan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah akan jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. 1 Syawal 1444 atau Hari Raya Idul Fitri 2023 ditetapkan jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar sidang isbat penentuan 1 Syawal sejak pukul 5 sore pada Kamis 20 April 2023. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal, tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan
masyarakat. Pemirsa, beberapa berita teraktual dan terfaktual telah kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya, kami akan membawa Anda ke salah satu kota penghasil talas terbesar di Indonesia, yaitu Kota Bogor, Jawa Barat. Rekan saya Foni Gustina akan menemani Anda di kelompok tani dewasa Saluyu sebagai sentral penghasil talas terbesar di Kota Bogor. Berita tersebut sekaligus sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan News Today yang akan menyajikan berita-berita teraktual dan terfaktual setiap hari pukul 8 pagi hanya di Vokasi TV. Saya Safana Bialubis, pamit undur diri dan sampai jumpa. Kota Bogor, yang sering dikenal sebagai kota hujan, lekat pula dengan tanaman talas sebagai ikon kotanya. Berbagai jenis tanaman talas beserta hasil olahannya telah berhasil dikembangkan menjadi salah satu komoditas pertanian utama di Kota Bogor. Kelompok Tani Dewasa Saluyu merupakan salah satu sentral penghasil talas terbaik dan terbesar di Kota Bogor yang telah membudidayakan tanaman ini. Saya Foni Gustina Putri, di sini saya sudah berada di Kampung Sentra Talas Bogor. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui dan menjelajah budidaya talas. Nah, yuk ikuti keseruannya. Ini bibitnya ditanam dulu, terus abis itu ditanam di tanah yang udah diolah, yang udah dilubangin gitu. Iya. Kalau udah tumbuh baru gini. Kalau ini. Nah, pemirsa, di sini seperti yang Anda lihat merupakan jenis bibit Taiwan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses penanaman terhadap tanah yang sebelumnya sudah melakukan proses pengolahan. Pemirsa, setelah dilakukannya proses pemilihan bibit, nah langkah selanjutnya yaitu melakukan proses penanaman. Kalau ini sekeliling diinin semua Pak, ditanam semua? Kayak begitu? Cuman ini saya nanam pinggirnya doang, ini kan ada jagung. Ntar kalau udah jagung tinggi, terus saya di sini lagi nanam. Walah, untuk sampai dia numbuh itu butuh proses berapa lama kira-kira ya Pak? Yang kalau ini sih paling juga ini udah seminggu udah udah mulai ada ininya apa sih daun. Seminggu dari nanam seminggu udah bagus. Pemirsa, ini merupakan talas berusia 1 bulan. Nah, untuk talas berusia 1 bulan itu biasanya untuk tinggi kisaran yaitu 30 hingga 50 cm. Nah, di samping saya ada talas berusia sekitaran 5 bulan. Nah, untuk mencapai proses selanjutnya yaitu proses pemanenan, di sini akan kita harus menunggu sekitaran waktu 2 bulan lagi. Nah, di sana seperti yang Anda lihat di paling atas itu untuk talas yang sudah berusia 7 bulan yang akan melakukan proses pemanenan. Kalau udah talas tua udah dia beli gitu kan, harganya berapa udah gitu. Nah, seperti yang kita lihat bersama di sini untuk talas yang sudah setinggi dan selebar ini biasanya berumur sekitaran 5 bulan. Nah, namun untuk biasanya jika cuaca mendukung dan proses pemupukan yang lebih maksimal lagi, ukuran talas ini bisa lebih dari ini dan juga bisa lebih tinggi dari talas yang seperti yang kita lihat di sini. Nah, setelah dilakukannya proses pemanenan talas, maka selanjutnya talas tersebut bisa langsung didistribusikan kepada pasar-pasar ataupun juga bisa diolah menjadi produk seperti keripik talas, coklat, dan lain sebagainya. Sekian keseruan kita hari ini, nantikan keseruan kita selanjutnya. Dadah!
Menjadi seorang mahasiswa merupakan sebuah kesempatan yang patut untuk kita syukuri. Banyaknya peluang untuk mengembangkan diri dan meraih cita-cita mendorong kita untuk memaksimalkan potensi diri sebagai mahasiswa. Saya Safa Nabila Lubis akan berbincang dengan Kak Ivan Nugraha, seorang mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional pada tahun 2022 dan juga merupakan CEO dari PT Sultan Vet Medica. Sebagai seorang mahasiswa, Kak Ivan Nugraha memaksimalkan potensi dirinya dengan meraih banyak prestasi dan menghasilkan banyak inovasi yang pada akhirnya membawa Kak Ivan mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional pada tahun 2022. Halo semuanya, saya Ivan, alumni Sekolah Vokasi tahun 2022 dan saat ini saya memiliki sebuah kesibukan untuk mengembangkan bisnis di bidang kesehatan hewan kesayangan, yaitu kucing dan anjing. Dengan brand dari PT Sultan Vet Medica, saya mengembangkan berbagai produk kesehatan hewan. Oke, Kak Ivan, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Kalau sekarang lagi ngembangin bisnis sih. Oke, Ya. berarti emang fokusnya untuk sekarang ini ke bisnis dulu Ya, ya Kak? bisnis. Kak, ini kan seperti yang tadi Kak Ivan juga bilang ya, seperti kita ketahui bersama juga kalau misalnya Kak Ivan ini kan merupakan mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional dan sekarang ini juga menjabat sebagai CEO di PT Sultan Vet Medica. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, boleh diceritain nggak sih Kak bagaimana sih proses Kak Ivan dalam meraih hal tersebut? Oke, sebenarnya untuk cara meraih keberhasilan membangun PT Sultan Vet Medica itu, kalau kita sebagai mahasiswa kan pasti ya balik lagi semuanya itu pasti berawal dari kendala modal kan jadi faktor utama ya. Kalau gak ada modal itu kan sulit. Nah, dengan adanya event-event mahasiswa yang sekarang itu kan dari kementerian, dari Kemendikbud itu ada program-program kayak PKM, PMW yang wirausaha itu, terus kemudian itu ada pendanaan 10 juta, 15 juta, 25 juta, bahkan sampai 1 miliar juga ada. Dengan adanya event-event yang kayak gitu cocok banget tuh untuk orang-orang yang pengen wirausaha. Oke Kak, nih dalam prosesnya tadi kan seperti Kak Ivan bilang kan awal tuh ada permasalahan di yang keuangan itu ya Kak. Nah itu selain keuangan itu Kak, atau ada hal lain nggak sih Kak yang di mana itu Kak Ivan tuh merasa kayak gagal atau jatuh, kayak untuk meraih mimpi tersebut tuh terasa susah banget? Ada. Dulu kan di IPB tuh ada OTSCO ya. Itu adalah salah satu komunitas mahasiswa berprestasi di IPB. Nah, sampai akhirnya di semester 2 ikut tuh seleksi OTSCO tapi gak kepilih. Di situ kayak depresi, kecewa 3 bulan tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu banyak motivator kan yang bermunculan. Nah, sampai ada satu motivator bilang gini, kalau misalkan kamu merasa kecewa, ya udah, kamu kan pasti tahu 1 bulan, 1 minggu, atau besoknya kamu bahkan melupakan kekecewaan itu. Nah, dari situ tuh mulai banyak perubahan dari situ. Melesat, Ivan Topik jadi melesat ya. Oke Kak, dari karena kan Kak Ivan ini kan mapres ya Kak, pasti di belakang itu udah banyak prestasi Kak Ivan kan. Kalau bagi Kak Ivan sendiri, prestasi apa sih Kak yang berkesan banget bagi Kak Ivan, atau hal yang paling berpengaruh dalam mengubah hidup Kak Ivan? Yang pertama itu PKM, karena di PKM kenal sama Pak Ajis. Beliau tuh sosok yang paling mengajarkan hal kehidupan yang berarti di kehidupan mahasiswa ya. Nah, today's people, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Kak Ivan terkait dengan perjalanan beliau nih menjadi mapres hingga sekarang menjadi CEO di PT Sultan Vet Medica. Semoga dari cerita Kak Ivan tadi tentunya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, khususnya bagi para mahasiswa. Saya Safa Nabila Lubis, pamit undur diri dan sampai jumpa. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah dan biasanya dikerjakan di rumah kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Salah satu sentra yang mengelola hidroponik adalah PT Pagi Farm yang berlokasi di Cimahpar, Kota Bogor, Jawa Barat. Halo today's people. Petani dan pertanian identik dikenal dengan kotor-kotoran,
panas-panasan, dan salah satu prospek pekerjaan yang kurang menjanjikan. Untuk itu sekarang aku Esther Judika telah berada di Pagi Farm, salah satu pertanian modern yang ada di Kota Bogor. Marilah kita merubah pemandangan kita tentang pertanian. Untuk itu, mari saksikan keseruan hari ini. Di sini aku sedang melihat bagaimana sih proses dari penanaman tanaman hidroponik. Ternyata yang pertama adalah pemotongan rockwell. Mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu gimana sih bentuk rockwell itu. Nah, kira-kira seperti ini nih teman-teman bentuk dari rockwell yang sudah dipotong. Setelah rockwell dipotong, kita beralih ke proses selanjutnya, yaitu penyemaian. Di sini, Kak Sofian sedang melakukan penyemaian terhadap bibit kangkung. Ternyata ada fun facts nih, today's people. Bibit kangkung ini berbeda dengan bibit hidroponik lainnya. Bibit kangkung dapat disebarkan secara acak, berbeda dengan hidroponik lainnya yang harus disebarkan secara satu persatu. Nah, aku mau nanya nih Kak, kira-kira untuk penyemaian ini kira-kira butuh waktu berapa lama menjadi sebuah semaian? 24 jam. Ternyata butuh waktu 24 jam teman-teman. Setelah ini kita akan beralih ke proses selanjutnya, yaitu pindah tanam ke meja produksi. Ternyata teman-teman, sebelum kita beranjak ke meja produksi, terlebih dahulu dilakukan peremajaan terhadap bibit-bibit hidroponik yang sudah disemai. Nah, today's people, sekarang kita sudah berada di meja produksi. Setelah proses peremajaan tadi, bibit-bibit dipindahkan ke meja produksi dan marilah kita saksikan bagaimana proses selanjutnya. Bibit yang siap tanam biasanya telah berumur 3-4 minggu atau memiliki 3-4 helai daun. Bibit tersebut dipindahkan ke wadah tanam yang telah diisi media yang steril atau dapat disebutkan sebagai meja produksi. Dalam penanaman, perlu diperhatikan media tanam yang akan digunakan. Media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Setelah melalui tahapan meja produksi, tanaman-tanaman hidroponik dipindahkan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Perawatan perlu dilakukan terutama pada awal penanaman, di mana tanaman ditempatkan pada lokasi tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Setelah berumur 1-2 minggu, tanaman sudah dapat dipindahkan di daerah dengan sinar matahari langsung. Penambahan nutrisi dilakukan secara teratur dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pemeliharaan lain yang dapat dilakukan yaitu meliputi penyulaman, perawatan jaringan irigasi, pengecekan pH, dan kepekatan larutan nutrisi, serta pengendalian hama dan penyakit. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, ayo yuk kita bincang-bincang sedikit dengan Kak Arjut selaku manajer dari Pagi Farm. Selamat sore Kak Arjut. Di sini kita mau nanya-nanya sedikit nih Kak. Kira-kira apa sih latar belakang berdirinya Pagi Farm ini? Oke, latar belakang awal ya berdirinya Pagi Farm dulu bahkan kita bukan sayur ya. Dulu kita itu awalnya adalah peternakan tambak ikan lele untuk bioflok seperti yang teman-teman sudah lihat. Nah, habis itu di tengah-tengah ada berbagai macam ide dan akhirnya kami bertemu salah satu ahli yaitu Pak Dadan, Dr. Ponik. Beliau adalah ahli hidroponik, makanya itu kita berpindah dari lele bioflok menuju hidroponik karena pandangan bisnis dan juga market dan tren yang sudah meningkat seperti itu. Oke, baik Kak. Selain dari tumbuhan hidroponik kan sebenarnya ada tumbuhan-tumbuhan lainnya Kak yang bisa dikemas tanpa menggunakan proses hidroponik. Kira-kira kenapa Pagi Farm ini berfokus kepada tanaman hidroponik? Oke, pertama pastinya kita mau membuat masyarakat itu melek ya, melihat bahwa pertanian itu bukan hanya melalui media tanah,
dan kita juga bisa melalui media lain. Tidak harus berkotor-kotor dengan tanah, tidak harus membuat baju yang bersih menjadi kotor, tetapi juga bisa dengan cara modern. Salah satunya itu hidroponik. Dan juga kita juga mau membuktikan bahwa menjadi petani itu tidak harus kusuh, tidak harus lumuh, tapi kita juga bisa berpakaian baju yang keren tapi menjadi petani. Seperti itu. Terima kasih Kak. Berarti di sini itu salah satu misinya adalah mengenalkan hidroponik kepada masyarakat dan mengubah sudut pandang masyarakat. Nah, bagaimana cara dari Pagi Farm ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan menarik masyarakat mengetahui tentang hidroponik? Betul. Baik, kalau untuk kita menuju masyarakat ya atau ke sosial, itu kita membuka beragam pelatihan. Pelatihan untuk pasca pekerja atau biasanya orang-orang yang menuju pensiun, itu kita buka pelatihannya dan juga langsung diisi oleh narasumber yang sudah untuk bersertifikasi ya. Selanjutnya juga kita buka untuk wisata edukasi. Jadi kita bukan hanya untuk yang lanjut usia, bahkan yang dari dini, dari jenjang TK hingga SMA, bahkan anak-anak kuliah kampus itu juga udah kita kasih edukasinya. Nah, itu salah satu jalan kita atau cara kita memperkenalkan pertanian atau perkebunan hidroponik kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin itu teman-teman bincang-bincang kita pada sore hari ini. Oke teman-teman, sekian keseruan kita hari ini. Semoga aku dan teman-teman sekalian mendapatkan sudut pandang yang baru tentang pertanian, bahwa pertanian itu nggak harus panas-panasan dan kotor-kotoran. Sekian dari saya, Esther Junika, pamit undur diri, dan sampai jumpa di keseruan berikutnya. Budaya Korea kini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia, seperti halnya demam drama Korea dan Korean Pop. Korean Wave merupakan istilah yang merujuk pada popularitas hiburan dan budaya Korea di negara-negara lain. Korean Wave ini mencakup berbagai aspek, yakni musik, drama televisi, film, makanan, literatur, kosmetik, dan bahasa. Halo today's people, budaya Korea mulai berkembang dengan pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menjadi rumah bagi jutaan K-popers atau para pecinta K-pop. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai suatu pasar yang cukup potensial dalam perekonomian Korea Selatan dengan adanya Korean Wave. Nah, buat kalian yang menyukai hal-hal yang berbau tentang Korea Selatan, saat ini Korea 360 atau Korea 360 sedang melakukan pameran tentang budaya Korea di Lotte Mall Avenue, Kuningan, Jakarta Selatan. Yuk, ikutin aku untuk menjelajahi budaya Korea di Korea 360. Dalam pameran Korea 360 ini, pengunjung akan dimanjakan dengan 3 area. Mulai dari The Panorama atau Satrio Gate, yang merupakan pintu masuk yang akan menyambut para pengunjung dengan cap tangan beserta tanda tangan beberapa artis Korea. Lalu area yang kedua adalah area Time to Korea atau Main Atrium. Area ini menyajikan pameran karya artis-artis Korea seperti album musik, drama, film, panggung kecil untuk event, mini cafe, hingga photo booth. Lalu yang terakhir ada area Collect Town atau department store yang menyajikan pengalaman perbelanjaan Korea seperti fashion, make up, skincare, ruang karaoke, hingga makanan khas Korea Selatan. Korea 360 merupakan suatu ruang kreatif seputar budaya Korea yang digagas oleh Korean Creative Content Agency bersama dengan instansi-instansi lainnya untuk mempromosikan budaya-budaya Korea. Nah, today's people, selain terkenal dengan budaya K-pop dan K-dramanya, Korea Selatan dengan skincare, fashion, dan juga make-upnya saat ini sedang menjadi kiblat bagi masyarakat seluruh kalangan di dunia.
boleh memperkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Nika Asiani Putri. Di sini sebagai SPJ konten ya. Mungkin pengen nanya sih Kak, kenapa sih sebenarnya di Korea 360 ini tuh apa gitu? Jadi Korea 360 ini tuh kayak kita memperkenalkan produk dari Korea Selatan. Seperti contohnya di sini ada K-pop album dan ada K-pop animation, ada K-pop drama. Kira-kira kenapa sih Kak Korea 360 ini dilaksanakan di Indonesia? Karena kan kayak anak-anak remaja zaman sekarang dia lebih suka ke kayak apa, artis Korea gitu, kayak contoh BTS, ada Blackpink gitu. Makanya kita menghadirkan di sini supaya orang-orang Indonesia itu tahu gitu kan, di Korea itu bukan hanya ada kayak K-pop aja gitu, jadi produk-produk Korea itu banyak. Berarti di sini yang ditawarkan kecuali selain album, terus K-pop, K-drama itu ditawarkan apa? Oh, di sini banyak. Contohnya kayak di sebelah itu kan ada kolektor. Jadi di situ tuh ada kayak organik, ada living, ada culture, ada tour, ada eating. Jadi di semuanya kayak di eating itu ada contoh kayak makanan-makanan Korea itu ada apa aja. Tapi kalau teman-teman mau datang ke sini itu bisa gratis ya? Bisa banget ya. Iya, oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa kita tanyakan kepada Kak Nika di pada kegiatan kita hari ini. Nah, gimana tuh people? Penjelajahan kita hari ini di Korea 360? Nah, buat kalian yang pengen datang juga untuk menjelajahi kebudayaan Korea di Korea 360, jangan lupa hadir mulai pukul 12 siang sampai 8 malam di Lotte Mall Kuningan, Jakarta Selatan. Bye! Coba dulu kau matikan listrik itu. Kau pikir itu bayarnya pakai daun? Iya. Yang nggak tahu ajanya mama ini, aku selalu menghemat listrik. Mencabut charger laptop, charger handphone, kipas angin, mematikan keran air, dan mematikan lampu. Karena kita semua tahu, orang bijak hemat energi. Iya sih, tapi bener guys, udah selesai nih. Berita, liputan nggak? Lagi? Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hingga Baik, terima kasih Esther. Di sini saya sudah berada tepat di depan. Setelah proses peremajaan tadi, budaya Korea mulai berkembang dengan pesat dan 3, 2, 1, kamera roll, action. Hai, namaku Esther dengan peran pertama di TPME jadi reporter. Rasanya awalnya tuh deg-degan, kaget, dan harus pinter improve sih waktu liputan. Yang paling parah kalau jadi reporter tuh kalau kita udah belibet sih. Liputan Straight News kedua ini sih menurutku yang paling berkesan waktu kita ngeliput mahasiswa demo di depan gedung DPR. Karena pada saat itu kita tuh jalan jauh, panas, haus karena kondisinya lagi puasa dan bener-bener menguji iman banget menurutku. Ya walaupun sebenarnya itu semua tergantung iman masing-masing sih. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Waktu aku lagi hunting fotografi bareng teman-teman, aku dapat kabar kalau RS Salak kebakaran. Nah, aku langsung terjun ke TKP. Ngerasain banget sih jadi seorang jurnalis yang harus siap sedia kapanpun dan dimanapun demi mendapatkan kabar terupdate. Kurang lebih sih sama kayak Aisyah ya. Waktu itu lagi di jalan sebenarnya mau ke suatu tempat, tapi di tengah jalan
itu tiba-tiba dapat kabar rumah sakit Salak kebakaran. Nah dari situ langsung banting setir aja ke rumah sakit Salak buat liputan. Festival Jajarans. Nah, dalam liputan Festival Jajarans ini, orang-orang di depan panggung lagi nungguin Rans tampil. Aku dan Aisyah dikhususkan untuk ke backstage untuk melakukan wawancara dengan staff Jajarans. Festival Jajarans. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Imel. Kak, kalau boleh tahu posisi Kakak di sini sebagai apa? Sebagai perwakilan dari Random Activation. Ternyata ngeliput berita itu susah ya, karena waktu itu aku harus nunggu hampir sekitar 3 jam di stasiun dengan keadaan yang bingung karena ternyata jadwal demonya molor. Ini tuh salah satu pengalaman yang kocak waktu kita liputan. Jadi aku mikirnya pas kita liputan isbat, itu kan acara keagamaan muslim. Aku mikirnya semua orang tuh harus pakai hijab. Dan ternyata tuh enggak, banyak reporter yang nggak pakai hijab. Jadi aku kayak ngerasa, oh my god, seperti itu. Nah, di liputan proses budidaya talas, di sini kita ngalamin banyak banget struggle karena yang pertama kita di-ghosting oleh narasumber yang tiba-tiba nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin, terus cuaca pas liputan yang terik banget, sampai ada momen dimana aku nyaris jatuh ke lahan talas. Waktu liputan yang talas itu kebetulan lagi jadi kameramen. Terus struggle-nya itu lagi banyak retake segala macem, dan kebetulan di sana lagi panas juga, jadi bikin apa ya, kita tuh jadi emosi. Terus ditambah kostumnya waktu itu juga serba hitam, kayak kurang lebih kayak gini, jadi ya nambah panas juga kan, alhasil ya belang kulit. Setelah mendengar keluhan-keluhan teman-teman tadi, aku jadi merasa bersalah banget. Aku mau minta maaf sama teman-teman semua karena aku nggak bisa dapet tiket balik lebih awal. Aku jadi nggak bisa ikut teman-teman panas-panasan, seluruh konflik beserta struggle-struggle-nya di lapangan. Iya, aku juga mau minta maaf buat teman-teman News Today karena kemarin gak ikut liputan, berhubung aku belum balik kampung, karena kan kampungku jauh. Aku juga mau minta maaf karena kemarin hasil editing video feature kurang, jadi harus revisi lagi. Jujur aku masih sering sih keteteran sama tugas-tugas lain, apalagi manajemen waktu yang masih kurang. Contohnya aku pernah buru-buru ngerjain tugas lain sebelum pergi liputan, tapi yang ada di otak aku tuh cuman skrip TPME. Dan saking effortnya salah satu perjalanan kita untuk liputan waktu itu, kita sampai mabok cuma gara-gara setelah jeruk. Abis tag yang dari Pagi Farm itu sebenarnya kita rencanain buat langsung tag yang tokoh. Cuma orang yang buat diwawancara itu tiba-tiba minta reschedule. Nah daripada buang-buang waktu yang nggak dapat apa-apa, kita langsung rencanain buat berangkat ke Cilaks buat yang wisata. Tapi ya kita nggak beruntung, kita pulang dengan tangan kosong. Dan besoknya kita tuh kesana lagi dengan perasaan yang cukup optimis, tapi ternyata lagi-lagi kita dipatahin semangatnya. Tapi pada akhirnya kita mendapatkan opportunity yang jauh lebih bagus di Korea 360. Ini jahe merah dengan gula Jawa yang rasanya jahe sekali. Semua suka, aromanya nikmat, bikin tubuh jadi mantap. Pertama inframe di News Today itu waktu itu jadi talent iklan produk. Nah si talentnya itu harus kelihatan sakit, jadi otomatis harus di make up. Cuma yang make upnya itu bukannya jadi kayak orang sakit, tapi malah jadi kayak mayat. Kayak udah kronik gak sih? Oke, it was my very first time karena aku yang biasanya tim balik layar tiba-tiba harus disuruh on frame. Bah, Aisyah, asik main HP aja kok. Bah, Aisyah. Oh dia loh sih. Aisyah, asik main HP aja kok aku lihat. Enggak. Canggung banget asli karena waktu take aja kita ketawa-ketawa sampai harus take berulang kali. Kenapa kok habis gitu? Kenapa lagi mematikan listrik? TPP ini sebenarnya capek, cuma kita bisa dapat banyak pengalaman.
berhasil lah TPM, berhasil bikin gak tidur. TPM itu memberikan banyak sekali pembelajaran. Baik untuk dikenang, tapi enggak buat diulang. Kesan-pesanku sih sama kayak Eve ya, di subject really taught us a lot. Kayak semua juga pasti mengakui. Tapi kalau misalnya ditanya mau ngulang lagi, mending istighfar banyak-banyak deh. Kesan-pesan ya. Jadi walaupun selama ngerjain TPM ini, walaupun badan rasanya kaku, pegel, nge-spend banyak uang, tapi overall bagiku rasanya seru karena aku suka jalan-jalan. Terima kasih buat teman-teman TPM Eku yang udah membersamai News Today sampai di tugas paling terakhir ini. Selamat tidur nyenyak. Jadi aku mau ngucapin makasih buat kelompok News Today yang udah jadi teman suka duka di TPME. Apapun yang kita rasain, suka dukanya itu bakalan jadi bekal buat pekerjaan kita nanti. Sukses selalu dan see you!